Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hidayat dari jurusan akuntansi lokal A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan soal dari Ibu Identity pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Akuntansi keuangan lanjutan 1. Di mana ilustrasi komprehensifnya, PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pergendali sebesar 200 juta sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1M. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensi dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa tambah nilai wajar kepentingan non-pengendali 1M. Nilai buku aset bersih PT Satria. Saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta. Diferensi antara nilai wajar dan nilai buku 800 juta, 200 juta. Diferensi yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta. Sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dari total diferensial di atas. Persediaan diferensialnya 75 juta, tanah diferensialnya 75 juta, bangunan diferensialnya 50 juta, goodwill diferensialnya 50 juta. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2013, persediaan tersebut baru terjual 40%. Dalam penjualan PT Satria tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Pada bulan Desember 2013, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta sampai akhir 2015. PT Satria belum melakukan pembayaran. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Pada 31 Desember 2013, PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan selama 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Pada 1 Januari 2014, PT Satria menerbitkan obligasi dengan pokok 400 juta pada harga 385 juta
Obligasi tersebut dibeli oleh PT Samudra yang merupakan pihak non-aktivasi 5%, sedangkan obligasi yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2018 tersebut menawarkan tingkat bunga 5%, sedangkan tingkat bunga yang berlaku di pasar pada 1 Januari 2014 sudah 9,14%. Pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam setahun, setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli seluruh obligasi PT Satria dari PT Samudra pada harga 405 juta. Tingkat bunga yang berlaku di pasar pada saat itu adalah 7,50%. Tabel senortifasi diskon obligasi yang dibuat PT Satria disajikan di tabel berikut, sedangkan tabel administrasi premium atas investasi pada obligasi yang dibuat PT Pandawa disajikan sebagai tabel berikut. Yang mana tabelnya yaitu pada tanggal 1 sampai 14 kas yang dibayarkan 16 juta, beban bunganya 17.595.114. Dan selanjutnya prosedur komoditasian. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 sebagai berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT nya 800 juta, kasnya 800 juta. 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria 320 juta. Bagian laba atas PT Satria 320 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, kasnya 80 juta, investasi pada PT Satria 80 juta. Kriteria persediaan yang menyebabkan munculnya diferensi pada tanggal akuisisi seluruhnya terjadi, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi, sedangkan bangunan pemilik usia umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial maka akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta atau 50 juta per tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta atau 25 juta sampai 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria 30 juta, investasi pada PT Satria 30 juta. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta atau 400 juta sampai 250 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta atau 150 juta kali 60%. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan berikut, yang mana pada tanggal 31 Desember 2015 bagian
laba atas PT Satria 90 juta, investasi pada PT Satria 80 juta, 90 juta. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta sampai atau 200 juta sampai 80 juta. Sampai akhir 2015 seluruh persediaan tersebut belum terjual sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi karena transaksi ini merupakan transaksi hilir. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa, yaitu bagian laba atas PT Satria 90 juta, investasi pada PT Satria 20 juta. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta sampai 650 juta atau 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anak. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015 sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut ini pencatatan yang dibuat PT Pandawa sebagai berikut, yaitu tanggal 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria berada di debit 25 juta, investasi pada PT Satria berada di kredit 25 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan ini, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta atau 240 juta sampai 60 juta. Harga jual peralatan tersebut 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebagian besar kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Dan investasi pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria berada di debit 8 juta, bagian laba atas PT Satria berada di kredit 8 juta. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli obligasi pada PT Satria dari pihak nonaktivasi pada harga 405 juta. Harga pembelian tersebut lebih besar dibandingkan nilai tercatat obligasi pada 1 Januari 2015, yaitu 308 juta 263 ribu rupiah, sehingga muncul kerugian penarikan obligasi sebesar 16 juta 736 juta rupiah atau 405 juta sampai 388 263 ribu rupiah. Namun karena pembelian obligasi PT Satria mulai diamortisasi, besarnya kerugian penarikan obligasi yang diamortisasi pada tahun 2013 adalah 5.113.419 rupiah. Oleh karena itu, besarnya kerugian penarikan obligasi yang harus dicatat oleh PT Pandawa pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 9.298.714 rupiah, yaitu 80% dari 11.623 juta rupiah. Perhitungan kerugian penarikan obligasi yang diamortisasi untuk setiap tahunnya.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.